Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah riset dan praktek ya ini ya. Mungkin kemarin sudah diisi oleh Pak Azam ya, sepertinya diisi oleh Pak Azam dan di sana untuk mata kuliahnya Bapak Ibu praktek di sekolah begitu. Kemudian tagihannya adalah membuat artikel. Nah, artikel ini bisa berupa PTK atau penelitian yang lain, tapi memang kalau di sekolah bentuknya PTK itu kayaknya lebih ini ya. Tapi kalau mau bentuk yang lain dipersilahkan. Nah, barangkali Bapak Ibu mau berbagi apa saja yang ini berarti sudah di sekolah ya? Sudah praktek di sekolah atau belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Saya belum. Oke. Nah, barangkali ada kalau Bu Dwi sudah praktek di sekolah? Sudah, Bu, di sekolah, Bu. Oke, kebetulan mengajar di sekolah ya. Nah, barangkali Nggih. apa namanya ada hal yang ditemukan saat praktek di sekolah, maksudnya ada masalah apa yang ditemui di sekolah sehingga alternatif solusi apa yang ingin diselesaikan barangkali? Gini, Bu, kalau saya itu karena kan di kelas 1, Bu, kebetulan. Nah, jadi anak-anaknya kan baru memasuki SD, peralihan dari TK. Jadi ya masih terutama untuk membaca, Bu, kalau anak-anak itu masih ada beberapa yang kesulitan membaca. Kalau Oke, masalah yang ditemui itu. oke, barangkali membaca permulaan berarti ya. Oke. Boleh nggak masalah, barangkali Bu Dwi ada masalah terkait membaca di permulaan, mengajar di Oke. SD kelas 1, ada permasalahan membaca di sana, kemudian ada inovasi yang ingin Bu Dwi lakukan, berikan, begitu barangkali ada alternatif solusinya. Jadi ada masalah di sana adalah tentang membaca permulaan. Kemudian dari membaca permulaan barangkali sudah Bu Dwi analisis di sana masalah apa yang ada di membaca permulaan barangkali. Kalau yang sudah saya berikan ke anak-anak itu, ini Bu, hanya tambahan jam membaca di luar. Jadi nanti kalau sudah pulang gitu saya beri tambahan, hanya seperti itu sih Bu. Kemudian kalau saya amati yang belum bisa membaca, kemudian saya beri tambahan itu juga ada faktor dari orang tuanya Bu. Kadang kan ada yang tidak mengajari gitu loh Bu kalau di rumah. Jadi kan tergantung di sekolah. Jadi dia juga susah ngajarin ke anaknya gitu. Atau mau meneliti tentang peran orang tua barangkali. Atau mau fokus di kelas. Kerjasamanya mungkin ya Bu ya nanti. Oke, enggak masalah sih, cuma memang nanti kalau sampai ke orang tua mungkin agak melebar ya. Berarti nanti kan maksudnya Bu Oke. Dwi akan ada effort lebih kalau misalnya berarti kan ada mungkin bisa dengan mewawancarai orang tua dan Orang. sebagainya. Berarti kan ada hal yang Bu Dwi lakukan di luar kelas. Nggih, nggih Bu. Nah, barangkali sambil dipikirkan, eh, Nggih, apakah sambil. iya, iya, maksudnya untuk riset dan di mata kuliah riset dan praktik ini apakah mau melibatkan penelitian melibatkan orang tua ataukah cukup di kelas misalnya memberikan perlakuan apa yang berbeda dari biasanya misalnya kalau ada pelajaran di luar kelas berarti kan apa ya inovasinya mungkin kan bukan inovasi tapi memberikan drill tambahan begitu ke siswa ya. Nggih. Ya. Eh, ini Bu, apa ya Bu? Kalau rencana juga sama ke orang tua gitu Bu, Seperti apa? tambahan jadi kerjasamanya di orang tua. Jadi nanti memang melebar ke orang tuanya gitu loh Bu. Bentuknya seperti apa barangkali? Gimana ya Bu? Belum ada gambaran yang lebih spesifik sih Bu. Ya, jadi kan ini mata kuliah riset dan praktik ya. Di mata kuliah ini ada mini risetnya. Jadi misalnya mau ke orang tua,
apakah mau meneliti tentang misalnya peran orang tua dalam membaca permulaan di SD misalnya. Berarti kalau peran orang tua yang Bu Dwi teliti adalah orang tuanya. Bu Dwi harus membuat semacam angket atau apa gitu kalau yang mau diteliti terkait orang tuanya. Kalau misalnya Bu Dwi mau mau meneliti terkait siswanya, misalnya apa yang bisa dilakukan ke siswa, dikasih treatment apa, berarti kan ada semacam PTK. Misalnya, oh Iya. saya di sana mau memberikan treatmentnya dengan memberikan apa biar dia cepatnya, misalnya ada semacam buku atau apa yang seperti apa sehingga siswanya bagaimana maka kan bisa dilihat per siklusnya maka itu nanti tindak lanjutnya adalah sebuah PTK yang dilaporkan. Iya. Nah, tapi Ya, kalau tadi misalnya mau meneliti peran orang tua sejauh mana itu kan berarti nanti mungkin mau ke angkat orang atau tuanya. dari wawancara iya yang diteliti Iya. adalah orang tuanya. Nah, masalah seperti itu tadi yang mau Bu Dwi lebih jauh teliti itu yang seperti apa. Nah, itu barangkali bisa sambil dipikirkan masalahnya Iya. seperti apa, kemudian diidentifikasi mungkin ke alternatif solusinya seperti apa, begitu juga bisa. Atau Bu Dwi misalnya penasaran nih, kok ada anak yang di sini itu bagus, ada yang belum. Ini sebenarnya peran orang tua sejauh mana? Gitu. Misalnya mau diberikan angket juga bisa. Jadi peran orang tua terhadap siswa misalnya, oh ini siswa yang apa namanya seperti ini, apakah ini tuh terkait dari orang tuanya atau mungkin oh ternyata dileskan di luar atau seperti apa. Nah itu juga menjadi faktor atau misalnya faktor-faktor apa saja yang mendukung ke, nah misalnya begitu. Nah Ya itu Bu, nanti. ya, tentu saja akan menghasilkan. Jadi penelitian mini riset ya, Iya. penelitian kecil di sana yang akan apa namanya ke ini ke yang akan dilaporkan itu nanti. Begitu, Bu Dwi. Oke. Baik, baik Bu Niken. Terima kasih Bu Niken untuk gambarannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Dwi. Barangkali Bu Putri mau kemarin belum ke sekolah tapi barangkali sudah menganalisis terkait atau barangkali malah sudah kalau di mata kuliah sebelumnya kan bikin yang menggoak-goakkan itu barangkali pengen coba ini kalau di siswa seperti apa atau mau seperti apa rencananya Bu Putri barangkali bisa diceritakan. Iya, jadi rencana saya tuh mau coba itu, Bu. Waktu itu kan saya sudah coba di Bali, di sekolah di Bali saya udah coba, udah saya praktekkan begitu, Bu. Kemudian rencananya saya akan coba di Bekasi ini, saya praktekkan itu. Tapi kalau materi bilangan cacat 1 sampai 20 kayaknya sudah lewat ya, Bu. Kalau materi sudah lewat itu gimana ya? Apa, apa bisa? Tapi kan di sekolah kayaknya harus melanjutkan ya. Oke, 1 sampai 20 soalnya di semester 1 barangkali ya. Kalau ini kan sudah Ya, semester genap ya. iya, begitu, Bu. Kalau itu kan kayaknya karena dia apa namanya perhitungan dasar konsep penjumlahan dan Hmm. pengurangan itu kayaknya di semester 1 itu. Apa bisa saya coba di semester 2 gitu. Saya nggak begitu hafal terkait ininya ya, maksudnya semester kan kalau di kurikulum Merdeka kayaknya kalau misalnya dia belum tuntas di situ bisa masih di situ kayaknya ya, tapi nggak tahu juga ini. Nah itu barangkali untuk menguji atau kan di permainannya itu sebenarnya bukan mengajarkan, tapi lebih ke keterampilannya untuk kecepatan, ya kan? Sebenarnya kalau Iya, misalnya di awal hanya mengenalkan penjumlahan dan pengurangan mungkin harus di semester 1. Tapi kalau untuk menarik dan siswa bisa lebih cepat itu sebenarnya tergantung dari siswanya. Bisa jadi ada sekolah yang siswanya itu sudah lewat semua, tapi ada sekolah yang ternyata keterampilannya belum ke sana. Nah, bisa untuk sekolah yang keterampilannya belum, barangkali pas Bu Putri terapkan di kelas itu bisa jadi siswanya juga masih macet gitu. oh iya iya Iya. iya Bu ya. Iya mungkin Bu Dwi mungkin yang di kelas 1 mungkin udah sampai mana pelajarannya kalau boleh tahu Baik, untuk tadi kan matematika. yang bilangan 1 sampai 20 nggih, Bu. Iya. Iya, nggih. Itu memang di semester awal dan itu di eh, awal-awal banget ya, Bu. Kan dasar nggih, Bu. Nah, Iya. kalau untuk matematika, kalau sekarang
sudah sangat jauh dari itu. Oke. Tapi kalau misalnya mau digunakan malah bisa untuk mengulas materi karena kan sebentar lagi juga ujian kenaikan kelas. Mungkin bisa digunakan kan Bu untuk mengulas materi sebelumnya karena nanti juga keluar di ini ujian kenaikan kelas. Untuk review barangkali ya Bu Dwi ya. Untuk review gitu bisa Bu. Oh iya, iya, Bentuknya iya. semacam permainan itu kayaknya. Iya, dipakai dalam permainan. Jadi kayaknya kalau dipakai untuk mereview juga bagus juga kayaknya ya Bu ya untuk melatih kecepatannya, skillnya mungkin ya Bu ya. Ya semacam untuk ice breaking. Jadi Iya. kalau jenuh kan itu kayak permainan ya untuk ice breaking biar nggak jenuh aja sih. Jadi bisa semacam ice breaking dengan permainan, kemudian itu bisa 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 juga begitu karena tapi kalau ice breaking itu terlalu lama ya permainannya ya. Terlalu lama. Mm-mm. Iya. Oke, nah nanti bisa dipikirkan barangkali. Oke, atau barangkali ada alternatif lain Bu Putri yang ingin diteliti barangkali. Belum tahu ini Bu. Atau boleh yang tidak seperti konsentrasi, maksudnya saya tidak ambil matematikanya gitu. Mungkin bisa apa bisa Bu untuk Untuk mendiri mata saya? kuliah riset boleh silahkan. Oh, tidak harus sesuai konsentrasi ya Bu ya? Iya. Oh iya, iya. Oke, baik. Eh, Selanjutnya, barangkali Bu Fitri atau Bu Nancy? Saya Bu Niken. Maaf Bu, saya off cam sambil mengasihi. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, malam soalnya. Ini mau ambil kemampuan literasi atau numerasi, tapi lebih ke literasi dulu deh. Soalnya nek kalau numerasi itu literasi apa numerasi, pokoknya masih bingung antara itu. Cuman kemarin sekolah saya kan kemampuan numerasinya tuh menurun, padahal yang diujikan itu siswanya IQ-nya lebih tinggi daripada yang siswa sekarang kelas 6 gitu. Jadi kemampuan numerasinya turun untuk tahun ini gitu. Hmm. Dan mau Dan diteliti di berapa? kelas berarti ini kelas 5, kalau enggak kelas 4. Karena kelas saya kelas 6 besok udah lulus. Ya, malah bingung ya. Iya. Oke, silahkan saja sih. Maksudnya nanti untuk mau diteliti kelas mananya, yang jelas untuk mata kuliah riset dan praktik ini nanti harapannya ada praktik di sekolahnya, entah nanti pas di pembelajaran ke siswa atau barangkali tadi seperti yang dibahas yang dengan Bu Dwi tadi kan ke siswa, tapi eh, dipengaruhi oleh orang tua, misalnya Bu Dwi tadi, sehingga bingung ya mau meneliti yang mananya misalnya begitu. Jadi masih ada hubungan dengan ke sana, nggak masalah begitu. Oke, baik. Kalau Bu Nancy, barangkali. Iya Bu, saya sama kayak Bu Fitri karena kelas 6 besok udah nggak ada kelas saya, jadi paling nanti saya ngambilnya di kelas 5. Kemudian untuk penelitiannya itu sendiri bebas kan ya Bu ya? Mau kuanti, kuali, atau pengembangan gitu nggih. Ataupun malah PTK seperti yang kemarin Bu Niken share itu kan ada terbitan jurnal yang gratis nggih Iya, hasilnya. boleh Hmm. mana-mana boleh. Oh nggih. Nah, rencana karena matematika itu masih menjadi momok di sekolah saya, jadi mau ngambil matematika di bagian motivasinya, karena motivasi anak di bidang matematika itu rendah. Kemudian apa namanya? Jadi udah takut duluan itu loh Bu Niken kalau ngelihat Mm-mm. matematika. Nah, itu juga dipengaruhi pada penanaman konsep di kelas bawahnya itu nggak mateng. Jadi di Hmm, kelas atas itu skillnya belum bisa. hmm. Nah, tapi untuk fokusnya ke materi apa, ini masih meraba-raba dulu di kelas 5 besok mau konsultasi sama guru kelas 5-nya. Oke, jadi barangkali
ketakutan atau anxiety kali ya. Mungkin nanti bisa sambil membaca-baca yang anxiety itu kalau Oh iya, nggih. anxiety. Nah, itu anxiety di matematika. Nah, itu kecemasan di matematika seperti apa barangkali nanti bisa sambil mencari-cari di situ. Kemudian solusinya seperti apa kalau mau dihubungkan. Tapi tidak harus kalau ini kan istilah asingnya ya. Nanti kalau itu kan kecemasan. Nah, kalau cari di Nggih, Google baik Scholar demikian. pakai bahasa Indonesia mungkin nanti cari kecemasan matematika. Nah, barangkali nanti akan muncul. Ya. Oke, baik. Ada barangkali yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Berarti di kelas ini yang riset praktik berempat ya? Atau ada lagi ya? 4 ya? 4, Bu. Berempat, Bu, satu kelompok. Oke, jadi Langkah nanti harapannya. selanjutnya, Bu Niken? Oke, langkah selanjutnya adalah tadi diputuskan tadi saya minta untuk memikirkan masalahnya yang untuk diterapkan di kelas. Kemudian nanti kalau ada hal yang bisa ditulis, saya gini, kalau mengajari bikin ini kan nanti ada publikasinya. Bayangan saya adalah nanti yang dilakukan Bapak Ibu itu tolong dituliskan di hasil penelitian dulu. Hasilnya ditulis dulu, baru nanti ke depan gitu. Kan sebenarnya sudah dilakukan nanti hasilnya seperti apa bisa dituliskan. Misal di sana yang dilakukan adalah melakukan kalau tadi dia bentuknya PTK berarti kan sebenarnya Bapak Ibu kan sudah melewati S1 sehingga saya langsung berani untuk tuliskan saja hasilnya gitu ya. Hasilnya dulu baru nanti kita permak untuk yang depan-depannya. Tapi kalau untuk mahasiswa S1 mungkin belum pernah melewati skripsi, saya nggak berani langsung untuk minta ke sana. Jadi nanti ini mini riset semacam kayak Bapak Ibu bikin skripsi cuma kecil, jadi penelitian skala kecil begitu dan kan cuma sebentar nanti silakan dicoba ditulis hasilnya. Misalnya dia PTK berarti kan ada siklus-siklusnya, kalau dia bentuknya kualitatif berarti melaporkan seperti apa silahkan ditulis. Kalau dia bentuknya itu kuantitatif sampai sejauh mana misalnya diberikan sesuatu ada di 2 kelas atau di 1 kelas tapi apa before after gitu ya, sebelum pretest posttest gitu kan juga bisa di 1 kelas sebelum dan sesudah dilakukan uji D, kemudian seperti itu juga bisa. Jadi semacam mini riset lah. Yang jelas nanti kalau misalnya kuantitatif 1 kelas misalnya sebelum perlakuan diberikan tes, kemudian diberikan perlakuan, setelah perlakuan diberikan tes. Tes yang diberikan di sebelum dan sesudah itu nanti indikatornya yang sama. Kalau enggak di indikator yang sama, nanti enggak bisa diujikan. Nah, bahkan kalau soalnya sama itu enggak apa-apa, soalnya sama diganti angkanya dikit aja. Kalau sama persis nanti sudah hafal ya, sudah oh dulu pernah mengerjakan apa. Jadi usahakan jangan sama soalnya, bisa di soal yang kalimatnya sama diganti angka misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Sebelum dan sesudah itu soal yang indikatornya sama. Itu kalau mau semacam eksperimen tapi hanya di 1 kelas, maka pembandingnya adalah sebelum dan sesudah. Pretest, posttest. Misalnya tadi diberikan perlakuan kecemasan ya, kalau Bu Nancy tadi ada hal yang bikin siswa cemas, bagaimana yang membuat biar siswa nggak cemas dan dia merasa, oh matematika itu ternyata menyenangkan misalnya. Dia termotivasi, bikin permainan misalnya. Oh, saya bikin permainannya itu tebak apa gitu yang nanti kalau yang menang dikasih hadiah atau apa. Nah, sebelum perlakuan seperti apa yang mau diteliti tadi? Apakah dimotivasinya ataukah di prestasinya? Kalau dimotivasinya mungkin angket sebelum dan sesudah. Tapi kalau ke prestasinya dan ada menyenangkannya mungkin bisa dengan itu tadi ya, itu nanti bisa tes sebelum, tes sesudah gitu. Jadi ada sebelum dan sesudah yang diteskan. Kemudian kalau misalnya memang dua-duanya mau angket sama soal tes juga bisa. Kalau 2 kan berarti ada 2 hal, berarti bukan uji T ya. Nanti pakai multivariat, nggak masalah juga. Itu nanti bentuknya juga nggak yang kompleks, masih sederhana kalau untuk ujinya itu. Nanti mencari bagaimana cara mengujinya di YouTube banyak. Nanti pakai SPSS, udah tinggal masukin, diikuti selesai gitu. Jadi saya rasa nggak masalah untuk di situ. Nah, perlakuannya seperti apa nanti bisa dipikirkan, dicoba di kelas misalnya 1 atau 2 pertemuan
karena ini mini riset ya. Kalau misalnya mau 4 pertemuan juga alhamdulillah, tapi apakah boleh karena bukan di kelasnya kan pinjem tadi ya. Misalnya dua pertemuan gitu. Sebelum kemudian ada perlakuan 2 pertemuan, kemudian dikasih tes sesudah gitu misalnya. Begitu barangkali. Tapi ada instrumen yang disusun untuk pre-test post-test. Nah, Bapak Ibu nanti setelah ini, Ibu-ibu setelah ini silahkan memikirkan tentang penelitiannya mau seperti apa. Kemudian kalau sekolahnya sudah yes, guru di kelasnya sudah yes, barangkali bisa dipikirkan instrumen yang akan digunakan dan perangkat pembelajarannya, modul ajarnya seperti apa sama instrumennya. Tadi kalau misalnya kuantitatif pakai pretest post-test, maka instrumen yang akan diteskan itu disiapkan sama modul ajar yang mau digunakan di kelas disiapkan. Jadi setelah ini yang dilakukan itu, tapi sebelum ke situ kan dipikirkan dulu langkah yang mau diambil seperti apa. Jadi di pertemuan depan barangkali Bapak Ibu bisa semacam mempresentasikan atau sebenarnya kalau mau ketemu langsung juga nggak apa-apa, tapi kalau mau online berarti dipresentasikan barangkali bisa dipresentasikan kayak gini. Jadi nanti bisa share screen, kita lihat bersama, kemudian nanti bisa kita cermati kalau ada hal yang kurang bisa diperbaiki, kemudian bisa langsung dipraktekkan. Begitu. Jadi agenda kita yang hari ini tadi kita menanyakan itu yang pekan depan harapannya sudah ada masalah dan barangkali rancangan instrumen atau modul ajarnya begitu. Karena ini mirip riset barangkali tidak yang seperti untuk tesis besok yang banyak ya, cuma sedikit barangkali begitu. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu barangkali? Untuk penerjunannya itu sendiri kapan ya Bu Niken? Oh, kemarin belum diterjunkan ya? Belum. Oh ya, oke baik. Nanti saya tanyakan ke Prodi, ke suaminya Bu Nancy. Oke baik. Jadi nanti coba saya tanyakan barangkali penerjunannya kapan. Tapi kemarin sama Pak Azam sudah diisi itu ya berarti ya, untuk barangkali semacam pembekalannya. Oke baik. Berarti sebelum penerjunan kan sudah disiapkan modul ajarnya barangkali modul ajar dan ininya ya, instrumennya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan barangkali Ibu-ibu? Ini bukan kuliah berarti ya koordinasi kita ya. Koordinasi mini riset. Bu Niken mau tanya sedikit sih. Silahkan Bu Fitri. Kalau ini tuh berarti harus praktek ya? Kalau ini riset dan praktek berarti ada prakteknya. Berarti kalau misalkan pengaruh orang tua terhadap siswa ABK gitu nggak bisa gitu ya, Bu? Eh, Kalau pengaruh mungkin pendampingan orang tua terhadap siswa ABK, berarti kan nanti pendampingan orang tuanya dilihat, siswa ABK-nya seperti apa juga dilihat. Berarti instrumennya tidak harus berupa tes kan, itu bisa lembar pengamatan, berarti kan itu tetap praktik juga di kelas kan, mengamati di kelas. Berarti kalau pengamatan gitu boleh maksudnya nggak harus praktek mengajar atau apa gitu? Oh iya, pendampingan, lah itu kan berarti praktek sebenarnya. Kan Bu Fitri berarti, Berarti nggak harus maksudnya ini kita bukan, yang praktek, bisa nggak harus. mengamati aja. Benar. Yang praktek bisa guru kelasnya. Nah, Bukan seperti PPL kalau waktu S1 itu kan praktik mengajar. Nah, kalau iya. ini kolaborasi dengan guru di kelasnya, tidak harus guru. Kalau PTK mungkin lebih ke ini ya, lebih ke guru di kelasnya biasanya ya. Makanya tadi kalau yang di Bu Nancy tadi kan eksperimen, Bu Nancy kan bisa tidak Bu Nancy yang ngajar tapi di kelas itu tapi menyiapkan instrumen-instrumennya tadi. Dan nanti Bu Fitri misalnya mau di kelas temannya, kemudian Bu Fitri menyiapkan instrumen-instrumennya tadi juga bisa. Jadi tidak, kalau ini kan kolaborasi dengan guru di kelas tersebut. Tapi kalau sebagai guru di kelas tersebut juga nggak masalah, bisa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Fitri. Bu, saya mau nanya, ini berarti praktek lapangannya kita nggak langsung ngajar gitu, Bu? Atau bagaimana? Iya, jadi
langsung mengajar juga bisa, kolaborasi dengan gurunya menyiapkan, kemudian Bu Putri di kelas, kan nanti bisa jadi ini gurunya nggak mau saya ngajar di sini, Bu Putri langsung praktek mengajar aja. Nah itu dipersilahkan nanti. Oh gitu, tapi waktu itu Pak Azam menjelaskan ada ujiannya gitu ya, kalau nggak salah. Pertemuan pertama, kedua gitu tuh, yang pertemuan ketiga itu ujian gitu. Itu maksudnya gimana ya, Bu ya? Ujian apa? Ujian mengajar gitu kalau nggak salah ya. Apa gimana? Oh, kan ini tagihannya artikel kan? Iya, artikel dan laporan, bentuk Laporan laporan. ini ya kan? Heeh. Berarti ini kan nggak ada ujian mengajar ya, Bu ya? Kalau mengajar itu mungkin lebih ke PPL di S1 ya kan, ini enggak ke ini. Tapi kolaborasi untuk membenahi pembelajaran yang sudah ada sih, kalau saya lebih ke situ. Oh begitu ya, Bu. Berarti ini saya karena udah ke sekolah, kemarin saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan Pak Azam gitu. Pertemuan pertama observasi guru mengajar, Oh pertemuan ya nggak kedua apa-apa. Nah, kita yang mengajar, pertemuan kita itu ujian juga gitu. itu juga boleh, itu lebih bagus lagi. Oh begitu. Ya, lebih bagus lagi. Karena sebenarnya kan misalnya gini tadi, Bu Dwi, tadi kalau Bu Nancy, itu kan barangkali di kelasnya sudah ya, sudah mengajar ya. Nah kan prakteknya di mana ya nanti, kan sebenarnya kesehariannya juga sudah di sana. Nah mungkin khusus untuk yang belum mengajar di kelas kan, yang dilakukan Bu Putri tadi lebih bagus. Ada pengalaman mengajar. Iya, iya, itu nanti lebih. Nah, kalau yang misalnya Bu Nancy di situ pengalaman mengajarnya kan memang sudah mengajar di kelasnya. Nah, nanti tinggal bikin laporannya. Begitu. Iya, iya, Bu. Iya. Nanti yang di Bu Putri ini lebih bagus lagi Bu Putri yang praktek mengajarnya. Jadi sudah sesuai itu aja. Iya, Bu. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu-ibu? Oke, berarti sampai bertemu di minggu depan dicoba disiapkan instrumen sama barangkali modul ajar atau barang instrumen penelitian yang akan disiapkan. Baik, mungkin untuk yang pertemuan malam ini, koordinasi malam ini kita cukupkan sekian dulu. Untuk besok silahkan dipresentasikan hasil yang sudah diperoleh. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu Niken. Terima kasih sama-sama. banyak. Saya tutup dulu. Nggih, Bu.